Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara Jemaat dan simpatisan GKI Salatiga. Kita kembali bertemu dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini, Rabu 6 Agustus 2025, bersama saya, Penatua Samuel Martono. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita menyimak bersama renungan pagi kita hari ini, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa, memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang maha baik, kami mengucap syukur karena di pagi hari ini kami masih dapat bangun dengan keadaan yang sangat baik, dengan tubuh yang sehat. Kami mensyukuri anugerah-Mu di setiap hidup kami ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan bersama merenungkan sebagian firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja atas kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan menjadikannya pedoman di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ayat yang menjadi dasar dalam renungan kita pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16 yang berbunyi demikian. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan judul renungan kita pagi hari ini adalah Kejemawaan Orang Kristen. Sudah sejak lama, perjalanan menuju kemerdekaan telah dialami oleh banyak bangsa, tidak terkecuali bangsa Israel. Dikisahkan bahwa suatu ketika umat Israel melalui perantaraan Nabi Samuel meminta agar Tuhan memberikan mereka raja, sebagaimana bangsa-bangsa lain yang telah memiliki raja. Bangsa Israel beranggapan bahwa dengan memiliki raja, mereka akan memiliki pemimpin yang memiliki wujud manusia pada saat berperang. Dengan memiliki raja, bangsa Israel merasa lebih merdeka karena mereka menjadi setara dengan bangsa-bangsa lain yang juga memiliki raja. Meskipun Nabi Samuel telah memberikan peringatan termasuk konsekuensi dari memiliki raja, namun setelah melalui berbagai proses negosiasi dengan Tuhan melalui Nabi Samuel, Tuhan menetapkan bahwa Saul adalah raja pertama bangsa Israel. Sayangnya, bangsa Israel belum benar-benar menerima keputusan Tuhan atas Saul untuk menjadi raja atas mereka. Saul dianggap masih terlalu muda dan belum punya banyak pengalaman, terutama di medan perang. Meski Saul merupakan keturunan suku Benyamin yang dikenal dengan keberaniannya dan kekuatannya dalam berperang, umat Israel belum sepenuhnya berkenan pada pilihan Tuhan atas Saul. Singkat cerita, setelah melalui berbagai proses yang panjang, kemudian Saul diterima sepenuhnya oleh bangsa Israel menjadi raja atas mereka. Saul terbukti mampu membawa umat Israel menang di banyak peperangan, dan yang paling menakjubkan adalah umat Israel mampu menang melawan bangsa Amon. Di sini kita dapat berkesimpulan bahwa Allah menyertai umat Israel melalui raja pilihannya. Namun sangat disayangkan, ternyata ada satu titik di mana Saul kemudian menjadi raja yang jemawa atas segala prestasinya. Dia beranggapan bahwa dialah yang memegang kendali penuh atas nasib dan masa depan bangsa Israel, karena dialah yang membawa Israel menuju kemakmuran. Saat diperintahkan Tuhan untuk memusnahkan seluruh bangsa Amalek, Saul justru menyelamatkan Raja Agag dan hewan jarahan yang paling baik. Disinilah kejemawaan Saul muncul, termasuk dengan memberikan berbagai macam dalih supaya dimaklumi Samuel dan Allah, namun pada akhirnya Samuel dan Allah meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak jarang kita menjadi Saul masa kini. Ketika kita memohon berkat Tuhan dan kemudian kita diberikan berkat itu, terkadang kita menjadi jemawa bahwa semua yang kita miliki adalah hasil jerih payah kita sendiri. Tidak jarang kita mengatur Tuhan untuk merestui apa yang kita inginkan,
Dan tidak jarang juga kita menempatkan Tuhan di bawah keinginan dan kehendak kita. Saya yakin kita semua percaya bahwa dengan menjadi umat Kristen, itu berarti bahwa kita orang berdosa sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dan menjadi umat yang merdeka. Tapi itu bukan berarti kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Kita diberi kehendak bebas untuk menentukan apa yang akan kita perbuat, apa yang akan kita lakukan dengan segala konsekuensinya. Namun demikian, hal yang perlu untuk selalu kita pegang adalah bahwa kita diselamatkan oleh pengorbanannya, sehingga kita perlu untuk tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan pada pengertian kita sendiri. Menjadi umat Kristen yang merdeka bukan berarti dapat bebas melakukan apapun dengan pengertian dan pengetahuan kita, namun sebaliknya, kita perlu semakin mendekat pada Allah, memohon pimpinan Tuhan dan senantiasa mengikuti perintah-Nya. Amin. Mari kita akhiri renungan kita dengan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena melalui renungan pagi hari ini, kami diingatkan bahwa semua hal yang terjadi di dalam kehidupan kami seluruhnya adalah kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu, sehingga meskipun kami telah ditebus dan menjadi manusia yang merdeka dari maut, itu tidak membuat kami menjadi umat yang jemawa, yang merasa bahwa segala hal yang kami peroleh adalah hasil perjuangan kami sendiri. Tuntun kami Tuhan untuk tetap mampu mendengar dan melakukan perintah-Mu, sebagai bentuk kami menghargai kemerdekaan yang telah Engkau berikan. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi kita semua, dan menjadikan kita umat yang berkenan padanya. Amin.